Halo guys, selamat datang di channel Irfan67. Seperti biasa di video ini gua tuh mau bahas novel dengan judul The Beginning After the End. Gua tuh mau bahas lanjutan manhwanya. Nah, yang mau gua bahas ini adalah chapter 104 sampai chapter 115, tentunya berdasarkan novelnya. Video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Gue ingetin lagi kalau video ini tuh adalah spoiler dari lanjutan manhwanya. Kalau kalian gak suka spoiler, kalian tuh bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gue harap kalian tuh subscribe dulu channel ini terlebih dahulu. Jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian tuh dapat notif kalau channelnya update video terbaru. Oh ya, buat kalian yang suka sama lanjutan anime, kalian tuh bisa mampir ke channel Irfan Akbar 67. Di channel itu gua tuh bahas novel-novel Jepang yang tentunya itu semua adalah kelanjutan dari animenya. Oke, jadi saat ini Arthur dibawa sama Winsome ke suatu tempat yang disadari sama Arthur kalau itu adalah wilayah dari elf. Di perjalanan Arthur ini banyak nanya soal Asura. Jadi di Asura tuh ada sekelompok klan kuat yang tergabung dalam The Great Age. Di sini diketahui juga ternyata bentuk klan Vritra tuh bentuknya mirip ular dan mereka tuh dari ras Basilis. Arthur di sini nanya soal nasib ras Basilis sejak pengkhianatan klan Vritra. Winsome di sini jelasin yang punya pandangan radikal semuanya tuh udah dimusnahin. Jadi bisa dibilang ras Basilis yang ada di Asura tuh masih aman. Para Asura tuh nggak mau mencap suatu ras sebagai pengkhianat hanya karena ulah dari beberapa orang dari ras tersebut. Mendengar penjelasan itu, Arthur di sini mengerti bahwa klan Vritra telah keluar dari tanah Asura dan mereka tuh saat ini pindah ke benua Alakria. Di sana, Agrona yang memimpin klan Vritra, dia tuh melakukan berbagai eksperimen terhadap ras rendahan. Oh ya, ras rendahan yang dimaksud ini bukanlah ras dari para Asura. Jadi para Asura tuh menganggap semua ras yang bukan bagian dari Asura, mereka semua tuh adalah ras rendahan. Di sini diketahui juga, sejak pengkhianatan klan Vritra dan beberapa Asura, para petinggi Asura tuh udah membuat keputusan untuk mengirim pasukan elit mereka untuk menuju ke benua Alakria. Diketahui juga ternyata Sylvia dari klan Inrat, dia tuh diam-diam bergabung dengan pasukan elit tersebut. Winsome di sini ngasih tahu kalau Agrona tuh adalah ular yang sangat licik. Diketahui juga, ternyata para Asura yang mengikuti Agrona, mereka tuh melakukan kawin silang dengan ras rendahan yang ada di benua Alakria. Dan terjadilah manusia setengah Asura yang kekuatannya tuh bisa dibilang jauh lebih kuat daripada ras rendahan yang lainnya. Karena hal itu juga, pasukan elit yang dikirim sama para Asura, mereka tuh menjadi kalah jumlah. Karena pertempuran itu, komunikasi para Asura dengan pasukan elit pun menjadi terputus. Para Asura tuh menganggap kalau pasukan elit semuanya tuh udah ditangkap dan mati. Sejak kejadian itu, Agrona ini ternyata berkomunikasi sama pemimpin klan Inrat yang merupakan ayah dari Sylvia. Agrona di sini ngasih tahu kalau Sylvia tuh udah mati beserta pasukan elit. Pemimpin Inrat saat itu mutusin mau berperang melawan Agrona, tapi keputusan sepihak tuh ditentang sama The Great Age. Oh ya, bisa dibilang The Great Age ini sama kayak para dewan yang ada di benua di Chatham. Nah, The Great Age ini, mereka tuh membuat keputusan untuk membuat perjanjian sama Agrona. Singkatnya perjanjian Agrona dan The Great Age dibuat. Perjanjiannya, para Asura baik dari Agrona maupun The Great Age, semuanya tuh nggak boleh terlibat dalam perang secara langsung. Karena hal itu bisa menimbulkan kerusakan yang parah kalau para Asura tuh saling bertarung. Nah, karena nggak boleh terlibat secara langsung, maka mereka tuh membuat pasukannya masing-masing. Nah, di sini 6 artefak kuno yang dibawa sama para lance itu semua tuh berasal dari The Great Age. Tujuannya tuh untuk melindungi orang-orang di Chatham. Bakal sangat bahaya kalau Agrona ini menguasai di Chatham. Bisa-bisa mereka menggulingkan benua Epiotus yang merupakan benua tempat tinggal para Asura. Saat ini Arthur pun sampai di tempat keluarganya yang tentunya saat ini tuh sedang dilindungi sama Raja dan Ratu Elf. Keluarga Arthur di sini terkejut karena kedatangan dari Arthur. Arthur juga di sini tuh memperkenalkan Winsome
sebagai orang yang udah bantu dia keluar dari penjara, dan Winsop juga dikenalin sebagai calon gurunya. Arthur juga di sini tuh menyuruh Winsop untuk menekan auranya. Arthur udah terbiasa sama aura luar biasa para Asura, tapi para penyihir lain tuh belum tentu kuat sama aura yang dikeluarin sama Asura. Berkat aura yang luar biasa itu, keluarga Arthur dan elf tua yang bernama Rinia, mereka tuh langsung berlutut sebagai tanda penghormatan. Mereka tuh sadar kalau Winsop bukanlah orang yang sembarangan. Saat ini semua orang tuh sedang bersenang-senang sambil makan. Gak lama Arthur mau mengobrol sama orang tuanya. Arthur di sini ngasih tahu kalau dia tuh adalah reinkarnator dari dunia lain. Awalnya orang tuanya tuh gak percaya soal hal itu, tapi setelah dijelasin, semuanya tuh menjadi masuk akal. Arthur di sini ngasih tahu kalau dia tuh adalah Raja Grey di masa lalu. Setelah jelasin, Arthur pun saat ini agak menjauh dari orang tuanya. Ibu Arthur di sini terlihat shock dengan apa yang telah terjadi. Saat ini Arthur dan ayahnya tuh mereka ngobrol lagi. Ayahnya di sini nanyain kenapa bisa terjadi reinkarnasi. Ayahnya di sini curiga kalau tubuh anaknya telah diambil alih ketika dia masih janin. Arthur di sini jelasin kalau dia tuh nggak tahu gimana caranya proses reinkarnasi. Bisa jadi memang prosesnya tuh adalah mengambil alih tubuh dari bayi, tapi Arthur tuh pada dasarnya nggak tahu proses reinkarnasi. Arthur juga di sini tuh udah nggak manggil ayahnya dengan sebutan ayah, tapi pakai nama aslinya yaitu Reynold. Arthur di sini ngasih tahu kalau dia tuh tadinya nggak mau ngasih tahu kalau dia adalah reinkarnator. Tapi karena Arthur mau pergi, jadi dia ngerasa harus ngasih tahu orang tuanya bahwa dia adalah reinkarnator. Arthur juga di sini tuh ngasih tahu soal kehidupan lamanya. Di kehidupan lamanya dia tuh nggak punya kenangan bersama keluarga. Dan akhirnya di kehidupan lamanya, Arthur pun menjadi pejuang tak terkalahkan. Arthur bilang kalau dia tuh saat ini ngerasa senang karena terlahir kembali. Dan dia tuh akhirnya mendapatkan perasaan indahnya punya keluarga. Arthur dengan wajah sedih, dia tuh ngucapin terima kasih ke ayahnya karena telah menerima dia sebagai anaknya. Setelah itu Arthur pun pergi menjauh. Sebelum pergi, di sini Arthur ditegur sama Rinia. Walaupun Rinia ini nggak dikasih tahu apa yang terjadi, tapi ketika melihat wajah Arthur, Rinia ini ngerasa kalau wajah Arthur saat ini menakutkan. Di sini Rinia memegang pipi Arthur dan dia bilang kalau Arthur itu adalah orang baik. Rinia tahu kalau Arthur tuh memanggul beban yang sangat berat. Rinia di sini ngasih nasihat, seberat apapun beban itu, jangan sampai Arthur tuh terjatuh dalam konsentrasi kesenangan dalam bertarung atau bisa dibilang adalah kebencian. Setelah dikasih nasihat, Arthur dan Wisdom pun saat ini mereka pergi. Oke, jadi saat ini adalah sudut pandang dari Reynold. Reynold saat ini membenci dirinya sendiri. Walaupun dia udah bilang ke Arthur kalau mereka tetap keluarga, tapi di lubuk hati yang paling dalam, Reynold ini berharap kalau Arthur tuh gak pernah ceritain soal reinkarnasi. Sebenarnya, Reynold ini udah sadar kalau ada yang aneh sama Arthur, baik dari sifat, pikiran, dan lain-lain yang udah setara bahkan melebihi orang dewasa. Reynold di sini tahu kalau Arthur punya rahasia, tapi menurut Reynold, sebaiknya rahasia itu harusnya dikubur, jadi nggak perlu dikasih tahu ke orang-orang. Reynold di sini nggak ngerti kenapa Arthur ngasih tahu orang tuanya soal reinkarnasi padahal nggak perlu. Reynold di sini nggak ngerti tujuan Arthur menceritakan semuanya. Saat ini Rinia mendatangi Reynold dan dia tuh ngasih tahu kalau Arthur udah pergi. Rinia udah menduga kalau suatu hari nanti Arthur pasti ceritain soal dirinya. Di sini bisa dibilang kalau Rinia ini udah tahu Arthur dari awal. Pengalaman hidup Rinia tuh udah nggak usah diraguin lagi. Rinia di sini ngasih tahu kalau Arthur tetaplah anak-anak. Rinia tahu kalau Reynold tuh saat ini lagi galau soal kenapa Arthur ngasih tahu rahasianya. Intinya di sini Rinia tuh ngobrol untuk membuka pikiran dari Reynold. Rinia juga di sini tuh ngasih sesuatu dari Arthur untuk keluarga Lewin. Ternyata itu adalah bayi manabis. Bentuk binatangnya tuh mirip beruang kecil. Gak lama datanglah Ellie.
Karena melihat binatangnya lucu, Ellie di sini mau merawatnya. Ellie di sini langsung ngasih nama dan namanya adalah Boo. Saat ini Reynolds mendatangi istrinya. Di sini terjadi pergejolakan emosi karena Arthur adalah reinkarnator. Alice di sini terlihat sangat emosional dan dia tuh terus berandai-andai. Reynolds di sini ngasih tahu sebaiknya nggak usah berandai-andai. Reynolds di sini ngasih tahu walaupun Arthur mengakui kalau dia adalah reinkarnator, Arthur tetaplah Arthur. Apa yang dilewati selama 13 tahun, hal itu bukanlah ilusi. Reynolds di sini ingetin Alice soal peristiwa ketika Arthur mengorbankan dirinya demi menyelamatkan Alice dari bandit. Dari peristiwa tersebut, itu artinya bagi Arthur, Alice itu adalah orang yang sangat penting. Makanya Arthur sampai berani mengorbankan diri dan jatuh ke jurang. Bisa dibilang di sini tuh adegannya tuh sangat emosional. Untuk lebih detailnya kalian tuh bisa baca novelnya sendiri. Oke, jadi saat ini Arthur udah sampai di tanah para Asura. Arthur terkesima melihat desain-desain bangunan di sana. Arthur saat ini dibawa sama Wisdom ke kastil klan Inrat. Klan Inrat ini adalah klan dari keluarga Sylvia. Arthur saat ini merinding ketika memasuki kastil. Bahkan menurut Arthur, penjaga kastil tuh punya kekuatan yang setara dengan mana beast kelas S. Saat ini Arthur dibawa ke hadapan Lord Inrat yang merupakan pemimpin dari klan Inrat. Arthur tentunya di sini dia tuh berlutut, tapi dia tuh langsung disuruh berdiri lagi. Saat ini tiba-tiba Sylvia menghilang dari pelukan Arthur dan Sylvia tuh langsung ada di pelukan Lord Inrat. Arthur di sini terkejut karena Lord Inrat bisa melakukan hal gila kayak gitu. Lord Inrat di sini ngasih tahu kalau Arthur tuh gak punya pengetahuan untuk melatih cucunya. Bagi Inrat, saat ini cucunya tuh sangat lemah daripada seharusnya. Gak lama tiba-tiba di sini Sylvia terbangun. Terlihat Lord dan para bawahannya tuh sangat antusias melihat Sylvia. Sylvia tuh di sini bingung karena lokasinya tuh saat ini gak dia kenal. Setelah nanya-nanya, Sylvia pun izin untuk lanjutin tidurnya. Arthur di sini nanya kenapa dia tuh harus berlatih di tanah Asura, padahal dia tuh bisa aja berlatih di benua di Chatten. Di sini Lord tuh ngasih tahu kalau Arthur adalah potongan penting untuk menghabisi Agrona. Makanya Arthur harus dilatih di tempat terbaik dan orang terbaik. Singkatnya setelah diskusi, Arthur pun akhirnya memulai latihannya. Oh ya, Arthur sama Sylvia ini dilatih secara terpisah. Arthur saat ini dibawa ke tempat orang bernama Cordry. Dia tuh berasal dari ras Patheon, sedangkan klannya adalah klan Thyestes. Di sini Arthur juga dikasih tahu kalau ras naga adalah ras yang paling mendekati dewa. Alasan ras naga disebut ras yang paling mendekati dewa itu semua karena kemampuan mereka dalam memanipulasi Aether. Dan saat ini Wisdom pun nunjukin bola Aether yang nantinya itu akan sangat berguna bagi pelatihan dari Arthur. Bola Aether punya beberapa kemampuan. Salah satunya adalah manipulasi waktu. Dan bahkan bola Aether tuh bisa memisahkan antara tubuh dengan jiwa. Dengan menggunakan bola Aether, tentunya pelatihan Arthur bakal sangat efisien. Arthur saat ini pun berlatih bertarung melawan Cordry. Arthur saat ini memasuki ruang yang waktunya tuh berbeda dengan waktu yang sekarang. Ruang itu disebut ruang jiwa. Jadi yang berlatih di sini tuh cuma jiwa dari Arthur. Dan jiwa Arthur ini kayak berlatih di neraka. Arthur terbunuh berkali-kali sama Cordry. Walaupun fisik Arthur gak terluka sama sekali, tapi pelatihan kali ini tuh benar-benar menyiksa mental dari Arthur. Walaupun gitu, Cordry di sini gak ngerti kenapa Arthur bisa dengan cepat mengatasi masalah mentalnya. Biasanya Asura muda, jiwanya mati berkali-kali, mereka tuh bakal ada stresnya. Dan mereka tuh bahkan gak sanggup berlatih dalam beberapa waktu. Jadi mereka tuh butuh rehat sebentar. Sedangkan Arthur ini, dia tuh bisa dengan cepat mengatasi masalah mentalnya. Dan dia tuh bisa kembali lagi berlatih. Sekarang, Arthur udah latihan selama seminggu. Intinya Arthur terus latihan di ruang jiwa dan dia tuh udah mati berkali-kali.
Singkatnya 1 bulan berlalu, perkembangan Arthur bisa dibilang sangat pesat. Kodri di sini ngerasa sebaiknya mereka tuh istirahat dulu dalam latihan. Dengan kecepatan Arthur berkembang, Kodri khawatir sama psikologis dari Arthur. Arthur ini setiap harinya, dia tuh mengalami kematian berkali-kali ketika berlatih sama Kodri. Tentunya hal itu bisa merusak psikologis Arthur kalau misalkan gak dikontrol sama istirahat. Singkatnya waktu terus berganti, Arthur ini masih terus latihan. Saat ini Arthur udah berlatih 1 tahun di dunia jiwa. Itu artinya Arthur udah berlatih selama 1 bulan di dunia nyata. Kodri di sini memuji perkembangan Arthur yang saat ini tuh udah menjadi semakin baik sejak pertama kali mereka bertemu. Kodri juga di sini dia tuh melakukan yang terbaik demi mempersiapkan Arthur dalam perang di masa depan. Arthur harus siap demi mengalahkan pasukan dari klan Vritra. Arthur saat ini tuh diajarin segalanya supaya dia tuh bisa bertarung dalam segala kondisi. Untuk adegan latihan lengkapnya kalian tuh bisa baca novelnya sendiri. Di latihan kali ini juga, ketika di tengah pelatihan, Arthur kedatangan orang baru bernama Tachi. Jadi Arthur dan Tachi ini mereka tuh bakal berlatih bersama dengan Kodri. Tachi di sini tuh ngerasa nggak ada gunanya berlatih sama makhluk rendahan. Oh ya, Tachi ini berasal dari ras Pateon dan dia tuh dari klan Testes. Di sini Kodri tuh memperingatkan Tachi untuk gak sombong. Jadi Tachi ini adalah murid Kodri yang sangat berbakat. Cuma sifat arogannya itu sangat mengganggu. Kodri di sini mau kalau Tachi dan Arthur saling bertarung. Kodri di sini menyuruh Tachi untuk pakai kekuatan penuhnya. Sedangkan Arthur, dia tuh nggak boleh pakai mana. Arthur juga nggak boleh menyerang. Jadi Arthur cuma boleh menangkis dan menahan serangan. Tapi Arthur tuh masih dibolehin untuk melempar musuh. Tachi di sini terkejut mendengar hal itu. Tachi di sini protes karena harusnya yang dikasih batasan adalah dia, bukan makhluk rendahan. Walaupun gitu, pertarungan Tachi dan Arthur pun dimulai. Kodri di sini mengamati pertarungan dan dia tuh terkejut sama makhluk yang bernama Arthur Lewis. Jadi Tachi ini, walaupun umurnya baru 7 tahun, dia ini punya kemampuan bertarung yang hebat. Tapi Arthur di sini bisa mengikuti gaya bertarung dari Tachi. Bahkan Arthur bisa dengan cepat mempelajari gerakan seni bela diri dari klan Testes. Kodri di sini masih nggak ngerti kenapa bisa ada anak manusia segila itu. Kodri di sini tuh penasaran dengan masa lalu apa yang udah dialami sama Arthur. Sampai-sampai Arthur tuh menjadi seperti hewan buas yang bisa beradaptasi dengan cepat. Selama bertahun-tahun jadi guru, baru kali ini Kodri melihat kekuatan murid yang sangat gila. Kodri di sini menganggap kalau Arthur terlahir sebagai Asura, maka Arthur bakal jadi calon orang terkemuka dan bahkan Arthur bisa berkuasa. Sayangnya Arthur ini gak terlahir sebagai Asura, melainkan terlahir sebagai makhluk rendahan. Karena ketidakberuntungan itu, Arthur pun hanya dijadiin pion sama para dewa atau lebih tepatnya sama para Asura. Saat ini, sesuai dengan aturannya, Arthur terus menghindari segala serangan dari Tachi. Arthur di sini mengakui kekuatan dari Tachi, tapi kekuatan Tachi masih belum apa-apa dibandingkan dengan kekuatan Arthur yang punya banyak pengalaman. Arthur di sini menganggap kalau di dunia makhluk rendahan, Tachi pasti bakal diakui sebagai petualang yang melebihi peringkat es. Serangan Tachi ini bisa dibilang sangat kuat, tapi itu masih bisa ditahan sama Arthur. Arthur tentunya ngerasain kesakitan ketika menahan serangan-serangan dari Tachi. Di sini juga sambil bertarung, Tachi ini mengeluh tentang kenapa gurunya harus melatih dan merawat makhluk rendahan. Tachi saat ini bergerak sangat cepat dan pukulannya tuh menjadi semakin kuat. Arthur juga di sini terus bergerak dengan cepat untuk menghindar. Sesekali Arthur juga menerima serangan dengan tubuhnya. Tachi saat ini mengerahkan kekuatannya dan dia tuh siap untuk meninju Arthur. Singkatnya Arthur dengan cepat langsung memegang tangan Tachi dan dia melempar Tachi ke tanah dengan sangat keras.
Tachi pun terbanting sangat keras dan dia pun berdarah. Tachi juga di sini tuh dia pingsan. 4 bulan di dunia nyata telah berlalu. Itu artinya Arthur saat ini udah berlatih 4 tahun di dunia jiwa. Arthur saat ini berlatih dengan Tachi ditambah dengan 3 orang lainnya. Arthur saat ini bisa mengatasi semuanya ketika pertarungan 4 lawan 1. Singkatnya pelatihan bersama Cordy pun selesai. Dan sekarang Arthur bakal menuju ke pelatihan berikutnya. Melihat Arthur yang sekarang, Winsome di sini terkejut karena Arthur gak berubah. Oke, jadi maksudnya secara psikologis Arthur ini gak berubah. Harusnya ketika latihan lama di ruang jiwa, mental orang tuh pasti bakal berubah. Makanya ruang jiwa ini sangat jarang dipakai untuk latihan karena hal itu gak baik bagi mental seseorang. Tapi di sini terlihat kalau mental Arthur baik-baik aja. Makanya Winsome tuh terkejut sama hal itu. Padahal Arthur ini udah latihan selama 4 tahun berdasarkan waktu ruang jiwa. Tapi mental Arthur saat ini gak berubah. Arthur di sini ngasih alasan dengan bilang kalau dia tuh berbeda dengan anak-anak yang biasa. Baik secara mental maupun yang lainnya, Arthur ini berbeda. Jadi bagi Arthur, harusnya hal itu bukanlah hal yang aneh. Saat ini Arthur dapat info tentang Dichaten. Diketahuilah, ternyata Cynthia adalah mantan mata-mata yang dikirim sama klan Vritra. Cynthia ini dulunya bergerak atas nama benua Alakria. Cynthia juga di sini ngasih informasi soal Phorcynthis. Dan berdasarkan hasil penyelidikan terhadap mayat Alea, diketahuilah kemungkinan yang membunuh Alea adalah salah satu dari Phorcynthis. Jadi, mereka tuh termasuk keturunan silang dari Asura dan makhluk rendahan. Dan darah Asura dari orang yang membunuh Alea, dia tuh berdarah Asura dari ras Basilisk. Arthur di sini terus membaca laporan soal Dichaten, dan itu membuat Arthur jadi tenang. Dan Arthur menjadi semakin bersemangat untuk latihan. Singkatnya Arthur sekarang tuh pindah tempat untuk melanjutkan pelatihannya. Saat ini, Arthur ditinggalin di tengah hutan sendirian, tentunya dengan beberapa item dan persediaan yang udah disiapin. Arthur dikasih tugas untuk menangkap tupai raptor. Saat ini udah 2 minggu. Winsome masih terus mengamati Arthur yang masih belum bisa menangkap satupun dari tupai itu. Tupai raptor ini emang terkenal sangat cepat dan sangat sulit ditangkap. Tupai raptor itu bisa mendeteksi konsentrasi tinggi dari mana. Dan binatang itu juga bisa menyadari perubahan dari mana. Makanya seorang Asura pun pasti bakal kesulitan dalam menangkapnya. Sebenarnya ada cara menangkap yang lebih mudah, yaitu tinggal menghapus hawa keberadaan. Maka dengan itu tupai bisa ditangkap dengan mudah. Tapi tentunya bagi Arthur gak semudah itu, karena Arthur juga dikasih bel yang kalau gerak sedikit belnya tuh bisa bunyi. Arthur di hutan selama 2 minggu dan dia tuh udah ngelakuin berbagai cara, mulai dari secara terang-terangan mendatangi tupai itu, naruh makanan di tangannya, dan lain-lain. Sampai akhirnya setelah banyak usaha yang dilakuin sama Arthur bergerak sangat cepat dan dia bisa berhasil nangkep tanpa terdeteksi sama tupai raptor. Ketika Arthur udah selesai dengan misi menangkap tupai, Winsome di sini ngasih tahu gerakan Arthur ketika menangkap tupai raptor. Gerakan itu disebut dengan Mirage Walk. Winsome juga saat ini tuh ngasih tugas lainnya, yaitu menyuruh Arthur untuk menangkap binatang yang lainnya. Pelatihan menangkap binatang ini memang terlihat sepele, tapi walaupun gitu, Arthur banyak belajar dari menangkap binatang yang sangat sulit ditangkap. Arthur saat ini terus berjuang menangkap binatang yang disuruh. Bagi Arthur, pelatihan yang sekarang tuh jauh lebih sulit daripada pelatihan di ruang jiwa. Selain Arthur harus bertahan hidup, Arthur juga harus bisa nyelesain tugas yang udah dikasih ke dia. Arthur pun sampai akhirnya berhasil menangkap Panther Perak. Tentunya binatang itu memberontak dengan keras. Sampai akhirnya, tanah di pinggiran jurang yang ada di bawah Arthur, tanah itu pun jadi runtuh. Arthur pun terjatuh ke dalam jurang dan dia pun melepas binatang itu. Arthur di sini ngelakuin berbagai macam cara supaya dia tuh nggak jatuh dengan keras. Singkatnya Arthur berhasil memperlambat jatuhnya. Ketika jatuh ke dalam jurang,
Arthur ini jadi ingat sama masa lalu. Arthur ngerasa kalau jatuh ke jurang tuh adalah tema untuk hidupnya. Nah, itulah untuk pembahasan video kali ini. Jadi di sini gua tuh cuma merangkum cerita. Kalau kalian mau lebih detail, kalian tuh bisa baca novelnya sendiri. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.